Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami mahasiswa program studi instrumentasi Universitas Brawijaya akan sedikit mempresentasikan terkait dengan bagaimana cara pengoperasian pikoskop. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara pengoperasian pikoskop, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih pikoskop itu. Jadi, pikoskop merupakan suatu software ataupun perangkat lunak dalam komputer untuk melihat dan menganalisis sinyal secara real-time dari suatu perangkat osiloskop pikoskop. Pikoskop ini dapat digunakan sebagai multimeter dan osiloskop virtual dan juga dapat digunakan sebagai spectrum analyzer. Nah, dalam penggunaannya, pikoskop memerlukan adanya USB ataupun LPT dari rangkaian osiloskop pikoskop yang telah dikembangkan oleh Pico Technology. Seiring berjalannya waktu, kemudian pikoskop ini terus dikembangkan ke dalam beberapa versi. Nah, yang akan kami bahas di presentasi ini adalah pikoskop 6. Kenapa kami menggunakan pikoskop 6? Karena pikoskop 6 ini dapat dioperasikan pada komputer 32 bit dan juga memiliki sistem operasi berupa Windows XP ataupun Windows Vista. Kemudian keunggulan lain kenapa kami memilih menggunakan pikoskop 6 adalah pikoskop 6 ini telah di-upgrade dari versi-versi yang sebelumnya sehingga dapat memberikan performa yang lebih baik. Kemudian keunggulan lain dari pikoskop 6 adalah pikoskop 6 ini dapat melakukan pemrosesan data dengan lebih cepat dan juga memberikan tampilan data dan grafik yang lebih jelas serta beberapa perbaikan dalam fitur-fitur lain sehingga sangat memudahkan bagi user untuk mengoperasikan software ini. Oke, itu tadi sedikit pengenalan mengenai pikoskop dan juga pikoskop 6. Maka dari itu langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu terkait dengan bagaimana cara pengoperasian pikoskop 6. Dalam hal ini yang akan kami bahas itu mencakup 3 poin. Yang pertama adalah cara menampilkan sinyal channel dan juga membuat tes sinyal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan ruler dan mengatur measurement. Dan yang terakhir adalah cara mengatur display, sinyal, dan view. Yang mana ketiga hal tersebut akan dibahas dengan lebih detail oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ayar Sadi dari Instrumentasi 2017. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menampilkan sinyal channel dan cara membuat tes sinyal menggunakan pikoskop 6. Untuk membuat sinyal menggunakan pikoskop 6, kita pertama menggunakan scope mode yang ada pada toolbar di sini. Kita klik dan akan muncul tampilan seperti ini, di mana dalam horizontalnya ini yaitu 10 volt division dan sumbu vertikalnya ini 10 time division. Nah, untuk mengatur time per div-nya ini kita menggunakan collection time yang ada pada toolbar di bawah ini, di mana terdapat 4 buah macam time per div, yaitu ada dalam nanosecond per div, kemudian ada dalam microsecond per div, dan kemudian ada dalam millisecond per div, dan yang terakhir yaitu dalam second per div. Nah, untuk itu kita gunakan dalam 500 mikrosecond per div. Selain itu kita dapat mengatur jumlah input sampel ya menggunakan toolbar di bawah ini, yaitu kita dapat menaikkan input sampelnya ataupun mengurangi input sampel. Selanjutnya, untuk membuat sinyal pada pikoskop 6 ini kita harus menentukan input range-nya. Misalnya kita atur input range-nya itu ya menjadi 10 plus minus 10 volt atau range 20 volt. Jadi dalam range 20 volt ini, untuk menentukan volt per div-nya ini, kita membagi 20 voltnya ini kita bagi 10 division. Jadi 20 volt dibagi 10 division menjadi 2 volt per div. Jadi dalam satu divisi ini bernilai 2 volt. Kemudian
kita atur koplingnya itu menjadi apakah kopling AC ataupun kopling DC, di mana kopling AC ini merupakan menggunakan inputan AC dengan frekuensi sinyal yang berada di bawah 1000 Hz atau 1 kHz dihilangkan. Kemudian kita dapat mengatur bentuk sinyal inputannya itu di setiap channel, di mana kita klik sinyal generatornya ini. Kemudian kita atur pada channel A, bentuk sinyalnya dapat kita atur, yaitu terdapat 5 macam bentuk sinyal yang digunakan, yaitu ada sinyal sinus, ada sinyal kotak atau square, ada sinyal triangle, kemudian ada sinyal ramp up dan ada ramp down. Kita coba sinyal square. Selain itu kita juga dapat mengatur frekuensi inputannya, di mana yang berkanan itu untuk menaikkan frekuensi sinyal dan berbawah untuk menurunkan frekuensi sinyal, ataupun kita dapat mengetik secara langsung frekuensi sinyal yang akan digunakan, misalnya 907 Hz atau 970 Hz frekuensi sinyal. Nah, oke. Selain itu kita juga dapat mengatur amplitudonya. Misalnya kita bisa menaikkan atau menurunkan, di mana yang kanan itu untuk menaikkan amplitudonya dan yang kirinya itu untuk menurunkan amplitudonya. Selain dapat menaikkan dan menurunkan, kita juga dapat memberikan offset pada sinyal. Untuk menggunakan channel lain, oh iya, sebelum itu di Picoscope 9 ini terdapat 4 buah channel, yaitu channel A, channel B, dan channel C, dan juga channel D. Untuk menggunakan channel lain, sama seperti channel A, pertama kita atur range-nya, misalnya kita gunakan range yang sama dengan channel A, 10 plus minus 10 volt. Jadi dalam satu divisinya ini bernilai 2 volt. Kemudian kita atur koplingnya menjadi AC. Kemudian kita ubah sinyalnya menjadi bentuk sinyal triangle dengan frekuensi 700. Oke. Dan amplitudonya 500. Oke. Nah, ya, seperti itu untuk pembuatan sinyal. Kemudian pada Picoscope 6 ini terdapat toolbar untuk men-stop atau mengcapture sinyal yang ada di view ini, dan untuk merunningnya. Kita coba untuk men-stop sinyal atau capturing sinyal. Nah, jadi sinyal itu akan di stop, kemudian kita lanjut run sinyalnya atau toolbar go seperti ini. Jadi sinyal kembali berjalan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Danis Walapriagesmoyo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang measurement table. Jadi measurement table di Picoscope merupakan tabel yang nanti akan menampilkan hasil-hasil dari automatic measurement-nya. Nah, nanti para user bisa menambahkan, bahkan mengedit, bahkan juga menghapus measurement dari table ini. Kemudian konten dari tabelnya sendiri ada name, yaitu nanti akan menjabarkan nama dari measurement-nya. Kemudian ada span, yaitu section of the waveform or spectrum that you want to measure. Jadi kita bisa memilih section atau waveform mana yang akan kita ukur. Kemudian ada value, yaitu the live value of the measurement, atau bahasa Indonesianya bisa dibilang adalah
nilai dari measurementnya itu sendiri. Kemudian ada min, yaitu yang akan menampilkan minimum value dari measurement. Kemudian ada max, yang akan menampilkan maximum value dari measurement. Kemudian ada average, di mana nanti ini merupakan average-nya. Kemudian ada juga standard deviation. Standard deviation ini merupakan measurement from the last n captures. Jadi pengukuran dari n yang telah ditangkap. Kemudian capture count. Capture count ini juga merupakan number of captures used to create a statistic above. Jadi capture sudah berapa kali ditangkap measurement tersebut supaya nanti bisa menampilkan statistik yang ada nanti di picoscope. Kemudian untuk mengubah width of measured column ini sama seperti Excel. Kita tinggal ngedrag cursornya ke kolom yang kita mau perbesar, kemudian tinggal kita drag saja. Kemudian untuk mengubah update rate dari statistiknya sendiri, kita bisa mengubah maximum capture count menggunakan capture size control di tab general page. Kemudian kita ke preference dialog. Nah, setelah dari measurement table ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan picoscope untuk mengukur sinyal. Jadi, bagaimana cara kita menggunakan ruler untuk mengukur sebuah sinyal? Nah, kalau kita lihat ke channels kita harus melihat dulu ke channels toolbar. Kemudian kita mencari dulu color code untuk channel yang kita akan ukur. Kemudian kita mencari ruler handle-nya atau the small colored square in the top left or top right corner of the scope or spectrum view of this color. Jadi kotak kecil yang ada di sebelah kiri atau di atas kiri atau sebelah atas kanan. Kemudian kita drag the ruler hand downwards. Kita ngedrag rulernya ke bawah. A signal ruler horizontal broken line will appear. Jadi nanti ada signal rulernya akan muncul di garis horizontal secara broken line. Broken line itu garis putus-putus. Kemudian kita melepas ruler handernya saat ruler di mana rulernya kita inginkan. Kemudian kita bisa melihat di ruler legendnya di mana kita telah menempatkan rulernya. Kemudian kita juga bisa menggunakan dua ruler untuk mengukur sesuatu yang berbeda. Kita bisa melihatnya dengan kita bisa menambahkan ruler yang berbeda dengan kita mendrag ruler kedua dari warna yang sama until its ruler is at the signal level to be measured, sampai kita ke signal level yang kita inginkan. Kemudian kita bisa melihat ke ruler legend again, di mana nanti akan ada ruler yang kedua yang dimana kita ingin mengukurnya. Dan nanti di kolom ruler legend ini akan ditampilkan perbedaan dari selisih dari ruler 1 dan ruler 2. Kemudian bagaimana cara kita mengukur time difference? Time difference di sini yaitu kita harus mencari time ruler handle-nya dulu. The small white square in the bottom left corner of the scope view. Jadi kotak kecil yang ada di sebelah kiri bawah biasanya. Kemudian kita akan menarik ruler handle-nya ke kanan. Time ruler vertical broken line, jadi garis vertikal yang putus-putus akan muncul dalam scope view. Kemudian kita tinggal menarik second white rulernya sampai ruler di sini bisa diukur. Kemudian kita tinggal melihat dari ruler legendnya, kita bisa melihat juga, dan kemudian nanti akan keluar juga frekuensi legend.
Ini hal yang sama bisa dilakukan apabila kita ingin mengukur perbedaan frekuensi dengan spectrum view. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Ihsan Kanzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur view, bagaimana cara mengatur sinyal pada view, dan bagaimana cara mengatur viewport pada software Picoscope 6. Langsung saja kita mulai. Nah, pertama, apakah yang dimaksud dengan sebuah view? Nah, view merupakan layar putih yang sedang kita lihat sekarang, yang merupakan sebuah grafik yang menampilkan satu sinyal atau lebih. Misalkan view ini kita gunakan untuk menampilkan 4 sinyal yang berbeda, seperti ini. Nah, kita bisa mengatur sinyal-sinyal mana saja yang kita ingin tampilkan dengan cara seperti ini. View ini bisa kita zoom in pada sebuah titik seperti ini, atau kita zoom in pada sebuah daerah seperti ini. Nah, saat di zoom in, view ini bisa kita scroll ke atas ke bawah dan kiri ke kanan. View ini bisa kita zoom out kembali seperti itu, dan kita bisa kembalikan ke seperti tampilan semula dengan cara seperti ini. Oke. Kalau yang tadi kita zoom in secara horizontal dan vertikal, namun kita bisa zoom in juga dengan horizontal saja dengan cara seperti ini. Nah, sekarang kan view ini menampilkan 2 sinyal yang berbeda. Nah, kedua sinyal ini bisa kita atur ukuran dan posisi vertikalnya secara terpisah dengan menggunakan dua tombol yang berada di pojok bawah, kiri dan kanan ini. Nah, ini yang tombol merah ini kita gunakan untuk mengatur sinyal merah. Apa saja yang diatur yaitu scale-nya dan offset-nya. Scale merupakan ukuran sinyalnya. Ya, ini di sini nilai awalnya 1, misal kita ubah jadi 2, sinyal merah akan diperbesar sebesar 2 kali, sebanyak 2 kali. Bisa kita kembalikan seperti semula, seperti ini. Nah, terus offsetnya bisa kita atur juga, atau posisi vertikalnya. Nilai awalnya itu 0, misal kita ubah jadi 10. Nah, sinyal merahnya akan berpindah ke atas. Bisa kita kembalikan seperti semula. Nah, karena kedua sinyal ini saling bertumpang tindih, kita bisa atur sinyal mana yang berada di atas atau di bawah. Misal menggunakan 2 tombol ini. Tombol ini digunakan untuk mengatur sinyal merah agar berada di atas sinyal kuning, sedangkan ini untuk mengatur sinyal merah berada di bawah sinyal kuning. Oke. Nah, terus terakhir kita jelaskan tentang bagaimana cara mengatur viewport. Nah, apakah yang dimaksud dengan sebuah viewport? Viewport itu merupakan sebuah slot yang bisa menampung satu view atau lebih. Misal di port ini kita tambahkan view satu lagi, seperti itu. Nah, program secara otomatis akan membuat viewport baru untuk menampung view baru yang baru saja kita buat. Jadi viewport yang atas digunakan untuk menampung scope 1, dan sedangkan viewport bawah digunakan untuk menampung scope 2. Banyaknya viewport yang kita ingin tampilkan bisa kita atur dengan seperti ini. Misal kita gunakan untuk menampilkan 9 viewport, atau kita bisa tentukan sendiri berapa layoutnya, berapa baris dan berapa kolom. Masing-masing maksimal 4. Misal kita atur 2 baris 3 kolom, nah nanti akan menyesuaikan secara otomatis. Nah, misal pada viewport yang ini kita tambahkan view baru lagi. Nah, jika sebuah viewport menampung lebih dari satu view, kita bisa pilih view mana yang kita ingin tampilkan dengan cara mengklik tab yang sesuai. Nah, tab view ini bisa kita pindahkan ke viewport yang kosong dengan cara mendrag dan release.
Nah, setiap view bisa kita ganti namanya dengan seperti ini. Bisa kita ganti namanya kita ubah jadi channel A, B, C, dan D. Scope view. Nanti namanya akan berubah pada tab. View juga bisa kita close seperti ini. Nah, terus viewportnya bisa kita kembalikan seperti semula seperti ini. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan dari sekian dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika banyak kesalahan juga tolong dimaafkan. Saya harap video kami dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sedikit presentasi dari kami terkait dengan pengenalan dan juga penjelasan mengenai cara pengoperasian Picoscope 6. Apabila ada kesalahan, baik itu di dalam penyampaian ataupun dalam hal materi yang disampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat amat kami nantikan. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.